Selamat petang saudara sekalian, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah. Pelajaran kita adalah rangkuman tentang pelajaran sekolah Sabat hari Rabu. Yang tidak terjangkau adalah kita. Dan diambil dari buku Yesaya pasal 53 ayat 3-9. Tetapi sebelum kita melangkah kepada pelajaran ini, baiklah kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat pimpinan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami sepanjang kami hidup di atas dunia ini. Di dalam pelajaran kami hari ini, berikan kepada kami pemahaman agar kami lebih dekat dan mengerti kehendak Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala kelemahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mulai dengan Yesaya 53 ayat 2-3. Apa dikatakan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3? Dia mengatakan sebagai berikut. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara sekalian, siapa hamba ini? Siapa yang dikatakan sebenarnya di dalam tulisan buku Yesaya ini? Ini adalah nubuatan tentang keadaan Yesus Kristus yang datang ke atas dunia. Hamba itu diterangkan sebagai tanaman yang mudah layu, tidak memiliki nilai khusus, dan dia sangat terhina. Saudara, kita adalah musuh, dan itu adalah kita sendiri. Kita adalah musuh, dan itu adalah diri kita pribadi. Yesaya mengajarkan kita agar kita harus bersukacita karena anak itu telah lahir bagi kita. Dia adalah Raja Damai. Orang lain boleh menghina dia, namun kita mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Hamba itu bukan yang pertama diabaikan oleh bangsa Israel, ditolak atau menjadi manusia yang penuh penderitaan. Ada lagi yang lain, yaitu Raja Daud. Kita baca ceritanya dalam 2 Samuel 15 ayat 30. Di sana diceritakan ketika dia melarikan diri dari Absalom, putranya. Tetapi penderitaan yang dipikul oleh hamba itu bukan penderitaan seperti Kristus. Dia menderita bukan akibat dosanya, Yesus maksudnya. Dan tidak juga dia memikul hanya untuk perseorangan. Tetapi Raja Daud, dia memikul dosanya sendiri, kesalahannya sendiri terhadap anaknya, sehingga dia tidak pantas disebut sebagai hamba yang diceritakan oleh Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Kemudian kita melangkah dalam Yesaya 53 ayat 6, dikatakan kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jelas di sini berbeda antara manusia dengan Tuhan. Manusia mencari jalannya sendiri untuk membebaskan diri, tetapi Tuhan menanggung semua kejahatan kita
yang kita lakukan setiap hari. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan melakukan itu? Sebab menurut Yesaya itu adalah ujian kebenaran. Allah memiliki sifat kasih kepada ciptaannya. Oleh karena kasih Allah, Yesus atau Mesias memilih untuk menderita. Kenapa Yesus memilih untuk menderita? Dia memilih untuk menderita agar dapat menjangkau yang tidak terjangkau. Dan yang tidak terjangkau itu adalah kita. Itulah sebabnya 4.000 tahun sejak Adam tidak ada seorang pun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus harus turun ke atas dunia ini untuk dapat menyelamatkan umatnya. Yesaya 53 ayat 4 mengatakan, Dia dipukul oleh Allah. Mereka tidak mengerti sehubungan dengan hamba yang teraniaya itu. Banyak manusia tidak memahami akan penderitaan Kristus pada saat itu. Sama seperti sahabat-sahabat Ayub, mereka berpikir bahwa dosanya menyebabkan penderitaannya. Inilah yang dialami oleh Ayub. Atau sama dengan murid-murid Yesus yang bertanya kepada Yesus dalam Yohanes 9 ayat yang kedua. Apa yang dikatakan? Siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Juga mereka melihat Yesus disalib beranggapan bahwa inilah yang terburuk. Bukankah Musa berkata di dalam Ulangan 21 ayat 23, orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Saudara sekalian, Yesaya 53 ayat 10 mengatakan demikian, namun semuanya adalah kehendak Allah. Yesaya menekankan semuanya itu kehendak Allah. Kenapa? Karena Yesus Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadikan kutuk karena kita. Galatia 3 ayat 13, sebab Allah berkehendak agar Dia yang mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara, kita dibenarkan oleh Allah oleh karena darah Yesus membenarkan kita. Kita bukanlah manusia yang benar. Kita manusia yang setiap hari jatuh ke dalam dosa dan perbuatan-perbuatan yang keji, baik melalui pandangan mata maupun dalam hati dan pikiran. Oleh karena itu, Yesus harus menanggung semua itu di kayu salib. Bagaimana pernyataan komentar Roh Nubuat? Di dalam buku Ellen G. White, God's Amazing Grace, halaman 172, berkata, suatu harga yang mahal telah dibayar untuk kita. Pandanglah pada salib dan korban yang ditinggikan pada salib itu. Lihatlah tangannya, dipakukan oleh paku yang tajam. Lihatlah kakinya, diikat dengan paku ke salib. Kristus menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya. Penderitaan itu, kesakitan itu adalah harga penebusan Anda dan saya. Saudara, kita lihat akibat dosa manusia, Yesus harus mati di atas kayu salib. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Tadi jawabannya adalah bahwa Dia mengasihi ciptaannya.
Dia memiliki sifat kasih yang harus dia nyatakan kepada seluruh ciptaannya di alam semesta. Mengapa Yesus mengambil jalan demikian? Sebab dialah pencipta. Apakah seorang ciptaan atau seorang malaikat tidak boleh untuk melakukan pekerjaan itu? Tidak bisa. Oleh karena ciptaan tidak bisa menggantikan ciptaan. Setiap dosa yang dilakukan oleh setiap orang berdosa ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Sekalipun untuk selamanya, sekali untuk selamanya, sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Betapa buruknya akibat dosa itu, sehingga harga yang begitu mahal harus dibayarnya. Mengapa begitu mahal? Sebab akibat dosa Yesus harus mati. Yesus sang pencipta. Dia adalah Allah. Darah Allah membayar hutang dosa manusia. Hal ini untuk kita, meskipun harga yang sangat mahal, suatu misteri bagi kita untuk keselamatan manusia. Sehingga jawaban yang benar adalah bila mana kita nanti ada dalam kerajaan sorga. Sebab kematian Yesus di kayu salib itu sebuah misteri yang belum terpecahkan dan tidak dapat dipecahkan oleh pikiran manusia. Tetapi itu adalah pikiran Allah yang diberikan bagi keselamatan manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.